hiduplah, Dia penebusku, Dia penebus, Dia hiduplah, Dia Dia hiduplah. penebusku, Dia hiduplah. Kami nyanyikan nyanyian kemenangan bagi Engkau, Allah yang dahsyat. Penebusku, Dia hiduplah. Katakan Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia hiduplah. Katakan Dia penebusku. Dia hidup, Dia hidup selama-lamanya.
sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebusku.
Pagi ini kita bersyukur dan berterima kasih kita bisa bersua kembali meskipun hanya melalui Zoom, tapi kita percaya Allah turut bekerja di dalam untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita sama-sama melihat dalam firman Tuhan. Khususnya hari ini kita akan bicara dengan topik memahami penderitaan Adam dengan Hawa. Nah, saya beri tema penderitaan dari mana asalnya. Kita akan lihat bersama-sama dari mana asalnya penderitaan itu sendiri. Apakah Tuhan yang menciptakan penderitaan? Benarkah Tuhan itu ada? Seringkali itu yang kita dengar, kata-kata yang muncul dari mulut setiap orang, baik orang yang percaya maupun juga orang yang tidak percaya ketika dia mengalami penderitaan. Kalau Tuhan benar-benar ada, mengapa Dia tidak menolong saya pada saat saya menderita? Mengapa Dia membiarkan saya menderita? Atau jangan-jangan Tuhan tidak berkuasa dan tidak sanggup untuk menolong saya? Pertanyaan-pertanyaan di atas sering diajukan dan ditanyakan orang ketika menghadapi penderitaan, Ibu Bapak Saudara-saudari, dan jawaban-jawaban yang diberikan seringkali menyudutkan Allah, bahkan juga menyalahkan Tuhan. Ada saja orang-orang yang beranggapan bahwa Tuhanlah yang menciptakan penderitaan. Bahkan ada juga yang mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan dan kesanggupan Tuhan untuk menolong manusia yang sedang mengalami penderitaan. Bukankah itu yang terjadi hari-hari ini? Tidak sedikit orang yang imannya kepada Tuhan mulai goyang dan goncang ketika menghadapi penderitaan. Ada saja pernyataan-pernyataan yang klise, yang acap kali itu muncul di dalam diri setiap orang. Tidak ada gunanya lagi bagi saya untuk beribadah kepada Tuhan setiap kali, atau dalam kesetiaan kepada Dia. Apalagi saya terlibat di dalam pelayan memberikan persepuluhan, memberikan persembahan, dan Tuhan tidak menolong saya. Di sisi yang lain, pokoknya saya berhenti untuk berdoa. Percuma ikut Tuhan, doa saya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Dan sekarang, terserah Dia deh. Dia mau nolong saya atau enggak, terserah Dia. Ya saya sih enggak apa-apa. Dia mau menyembuhkan atau tidak, saya tidak membutuhkan lagi hari ini dan tidak berharap lagi kepadanya. Itulah manusia, Ibu Bapak Saudara-saudari. Ketika menghadapi penderitaan alih-alihnya, yang pasti yang disalahkan itu adalah Tuhan. Nah, pada bulan Agustus ini, kita akan fokus belajar tentang asal mula penderitaan seperti hari ini. Penyebab terjadinya penderitaan itu adalah minggu yang kedua. Lalu minggu yang ketiga, bagaimana menyikapi penderitaan? Apa rencana Tuhan di balik dari penderitaan? Itu yang kita akan pelajari pada minggu-minggu selanjutnya. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, acap kali kita mendengarkan pernyataan-pernyataan yang terjadi hari-hari ini di masyarakat. Masa hari ini adalah masa yang susah, sulit, rugi, resesi, sesak, menderita, sengsara, sukar, rumit, pelik, komplikasi, kurang, sempit, buruk, bobrok, ruwet, kalut, runyam. Semua itu kita dengar dari mulut baik orang yang percaya maupun juga sebagai seorang pengusaha. Ada beban berat, ada derita, pergelakan, getir, pahit, lusuh, bahkan terjadi penurunan, duka, murung, pedih, putus asa, suram, tekanan mental. Seharusnya yang muncul sebagai anak Tuhan di dalam mulut kita, apa kabarnya Pak? Ya puji Tuhan, saya diberkati oleh Tuhan, mujur, saya menyembah Tuhan. Kalau misalnya ditanya lagi dalam usahanya, wah laku luar biasa, terjual dengan harga yang sangat tinggi. Bagaimana dengan anak-anak? Oh puji Tuhan sehat. Bagaimana dengan keluarga? Baik-baik, pekerjaan juga baik. Aku juga dilawat Tuhan, dekat dengan Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Luar biasa. Kalau itu yang muncul dalam perjalanan hidup kita, jauh lebih baik daripada kita menggerutu di hadapan Allah. Tidak seorang pun yang mau menderita di dunia ini, Ibu Bapak Saudari. Semua orang ingin mencari kenyamanan, keamanan yang pada intinya hidup tanpa penderitaan. Alkitab melaporkan di dalam Matius 16 yang saya pelajari, ketika seorang yang bernama Petrus, nah kebetulan juga ini yang kita bahas salah satunya, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14, dalam perjalanannya mengiringi Yesus,
Dia berkata begini, ada banyak persoalan-persoalan yang dia hadapi dan terselesaikan bersama dengan Tuhan. Yang buta melihat, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan dipulihkan, wanita berdosa diampuni, sehingga sangatlah ironis jika Yesus nantinya akan menderita, ibu bapak saudari. Menurut pengalaman mereka, yaitu para murid yang mengikut Yesus, termasuk dengan Petrus, waktu pada saat mereka mengikut, tidaklah masuk akal di dalam diri para murid. Mereka mulai memandang Yesus adalah sosok yang berkuasa dan penuh dengan mujizat. Sehingga saat Yesus mengatakan bahwa dia akan menanggung penderitaan, Petrus menarik Yesus dan berkata, itu tidak mungkin terjadi dalam dirimu. Dan tidak mungkin terjadi dalam diri kami. Karena kami melihat mujizat itu. Namun pikiran Allah berbeda dengan manusia. Terkadang tidak mampu menyesuaikan pola pikir kita dengan Allah. Kita selalu mempertimbangkan menurut akal kita dan pengalaman kita. Kalau begitu, ibu bapak saudari, mari kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan membaca, tidak semuanya saya membacakan dari Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Saya akan ceritakan apa yang sementara terjadi. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 itu berbicara tentang sebuah dua orang, yaitu orang yang bernama Adam dan Hawa yang mengalami yang namanya godaan dari setan, dari ular tua itu. Lalu ayatnya yang ke-8 dan seterusnya, ayat yang ke-8 itu mereka mendengar bunyi langkah dari Tuhan berjalan-jalan. Lalu ayat yang ke-9, Allah mencari manusia, di manakah engkau? Lalu ayat yang ke-10 itu bicara, aku takut, itu sebabnya aku bersembunyi, kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-10. Lalu ayat yang ke-11 mereka bersiap-siap tentunya di dalam kehidupan dua orang tersebut. Waktu ketika mereka diberitahu bahwa mereka dalam keadaan yang telanjang, yang bersangkutan itu bersembunyi. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12 juga, manusia itu menjawab, mulai menyalahkan Tuhan di dalam ayat yang ke-12. Dikatakan Alkitab, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku buah pohon itu kepadaku. Mulai menyalahkan, ada mulai menyalahkan Tuhan di sana. Ayat yang ke-13 juga, lalu dikatakan oleh firman Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang aku perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan. Jadi ada pergeseran dari ular ke Hawa ke Adam, saling menyalahkan di sana. Dan singkat cerita, Allah mengutuk ular itu, terkutuklah engkau, dikatakan oleh ayat yang ke-14. Lalu mulai di sanalah dengan perutmu engkau akan menjalar. Ayat yang ke-15, permusuhan terjadi. Alkitab mengatakan Allah mengadakan permusuhan antara manusia dengan ular itu. Ayat yang ke-16 juga, dengan susah payahmu akan kubuat engkau sangat banyak pada saat dia mengandung atau melahirkan. Nah, ibu bapak saudara-saudari, ayat yang ke-16 ini terjadi di dalam diri perempuan itu sendiri, kutuk yang ada. Ayat yang ke-17 dikatakan masih yang sama, lalu dikutuklah perempuan dengan kutukan seperti ayat yang ke-16 tadi. Lalu laki-laki juga dikutuk oleh Tuhan dengan perutmu, dikatakan ayat yang ke-17, lalu firman Tuhan kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Jadi, saudara bisa membayangkan manusia sebelum mengalami kutukan, tetapi yang dikutuk itu adalah tanah. Dari tanahlah mereka akan bersusah payah dan untuk mencari rezeki mereka seumur hidup. Tentunya orang yang bernama Adam. Dan dikatakan masih ayat yang ke-18. Lalu ditutup di dalam ayat yang ke-19, dengan susah payah engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi dia akan mengusahakan sendiri apa yang menjadi bagian keperluan dalam kehidupannya sampai dia menutup mata, sampai dia meninggal kembali pula kepada tanah. Itulah ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Pertanyaan saya pagi hari ini, apa pengertian dari penderitaan itu sendiri? Penderitaan adalah merupakan sebuah sekolah pembelajaran pratingkat yang lebih tinggi, karena penderitaan merupakan tempat di mana bumi dan surga
bertemu dan berupaya supaya mampu menguasai dan memahami maknanya untuk melanjutkan rekonsiliasi dan perdamaian. Saya baca beberapa artikel yang berhubungan dengan penderitaan. Menurut orang yang bernama Edward Pullman, dia berpendapat bahwa penderitaan adalah suatu dasar yang membingungkan dan sangat berbahaya yang dialami oleh manusia. Tidak seorang pun yang mampu melarikan diri dari kehidupan tanpa mengalami penderitaan. Meskipun banyak dipenuhi oleh obsesi dengan upaya-upaya untuk melanjutkannya. Penderitaan adalah kondisi kehidupan yang mendominasi dari sulit dijelaskan oleh standar diri kehidupan manusia itu sendiri. Dikatakan lebih jauh lagi, di tempat pertemuan yang saya sebutkan tadi dalam tanda petik, penderitaan, inilah Allah dan manusia bertemu. Di sisi lain, kita bertemu satu sama lain dengan manusia yang lain. Tapi yang terpenting, Ibu Bapak Saudara-saudari, Allah menemui kita sebagaimana di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga tadi ayat yang ke-9. Kalau begitu, dari mana datangnya penderitaan? Apakah Tuhan yang menciptakan penderitaan itu sendiri? Tuhan tidak menciptakan penderitaan bagi manusia dan anak-anaknya. Namun menurut firman Tuhan pada bagian pokok pembahasan kita pada pagi hari ini, yang terdapat dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, tentu berbagai referensi yang lain di bagian yang kitab yang lain, menyatakan bahwa penderitaan itu adalah sebuah konsekuensi logis dari hukum sebab dan akibat dari manusia itu sendiri. Yang saya sebutkan, ketidaktaatan manusia dan istrinya, Adam dengan Hawa, khususnya dalam kitab Kejadian yang kita bahas hari ini, terdapat larangan dan perintah Tuhan untuk tidak memakan buah terlarang dalam Taman Eden itu sendiri, yang akibatnya penderitaan. Pada saat itu Hawa, kata Alkitab, digoda oleh ular. Dan Hawa meneruskan godaan itu kepada Abraham, sehingga keduanya di dalam keadaan jatuh di dalam dosa. Lalu di bagian yang lain dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19, akibatnya Tuhan menghukum mereka dengan penderitaan. Jadi sebuah larangan Allah yang dilanggar akibatnya adalah penderitaan. Yang saya sebutkan ketidaktaatan manusia dan istrinya, antara Adam dengan Hawa tentunya, terhadap larangan dan perintah Tuhan untuk tidak memakan buah terlarang dalam Taman Eden yang akibatnya penderitaan. Penderitaan yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita atau kepada siapa saja pada hari ini dalam kehidupan kita. Pada saat kita tidak taat, penderitaan itu akan muncul dalam kehidupan kita. Ketaatan itu adalah proses. Dan penderitaan itu adalah buahnya yang Tuhan tentunya izinkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka sebagai konsekuensinya atau sebagai akibat adalah penderitaan. Karena itu buah dari ketidaktaatan kita kepada Allah. Bukankah peristiwa Adam dengan Hawa tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi dalam diri Yunus? Alkitab mengatakan bahwa Yunus diutus oleh Tuhan pergi ke Niniwe untuk menyampaikan undangan pertobatan bagi penduduk di sana. Di Niniwe adalah kota yang sangat besar. Alkitab mengatakan memiliki lebih dari 120.000 jiwa. Yang kejahatannya telah melampaui batas. Jika tidak bertobat, akan dihukum oleh Allah, kata firman Tuhan. Nah, Yunus itu melarikan diri dari pengutusan Tuhan. Ia pergi naik kapal ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan mendatangkan angin ribut, dikatakan oleh Alkitab, ke laut. Ia menuju ke Tarsis, terjadilah badai besar, sehingga kapal hampir terpukul hancur. Ketakutan dahsyat di dalam kapal terjadi. Segala upaya mengatasi badai besar ditempuh. Sampai pada perintah untuk memanggil Allah. Memohon pertolongan Tuhan. Dan cara-cara yang rohani yang lainnya. Bahkan juga yang mistik ditempuh. Dengan membuang undi.
Ini merupakan penderitaan satu kapal yang dialami oleh mereka. Yunus mengakui dosa ketidaktaatannya kepada Allah. Badai besar di laut itu terjadi oleh karena dirinya, ibu bapak saudara-saudari. Yunus minta dibuang ke laut. Ini penderitaan yang luar biasa. Atas penentuan Tuhan turunlah angin ribut ke laut dan menjadi badai yang besar dan nyaris menenggelamkan kapal hari itu. Yunus layaknya mati tenggelam di laut jika Tuhan tidak mengutus ikan besar. Yunus layaknya mati dalam perut ikan walaupun dalam ruang yang sangat cukup untuk menampung dirinya. Dia tidak keracunan, dia kurang oksigen yang bersih. Jika kelamaan bahkan juga dia bisa meninggal, mati lemas di dalam perut ikan. Yunus ditempatkan dalam kondisi yang harus menerima penghukuman Tuhan atas segala dosa dan kesalahan pada Tuhan. Nah, inilah yang disebut sebagai penderitaan karena melawan perintah Tuhan. Tidak taat kepada perintah Tuhan. Setelah cukup waktunya penghukuman Tuhan, 3 hari 3 malam dalam perut ikan, yang Alkitab mengatakan penderitaan yang terjadi karena ulahnya sendiri, yaitu tidak taat kepada Allah. Mengapa sampai Yunus melarikan diri jauh dari Tuhan? Yang jelas karena ia berdosa. Ia menolak panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu Yunus pada akhirnya mengalami penderitaan bertingkat, mulai dari kapal, di dalam laut waktu ketika dia dilemparkan, pada saat dia ditelan oleh ikan, bahkan hidup di dalam perut ikan itu sendiri. Ibu bapak saudara-saudari, saya mau ingatkan pagi ini, jangan coba-coba kita menolak atau juga tidak taat kepada panggilan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Yang kedua yang saya lihat di dalam firman Tuhan ini, bukan Tuhan yang menciptakan penderitaan, ibu bapak saudara-saudari. Hal tersebut kita bisa melihatnya dalam Kejadian pasalnya yang ketiga. Kita dapat menyimpulkan kebenaran tentang asal mula penderitaan itu sendiri. Penderitaan disebabkan oleh karena adanya iblis yang bekerja aktif, yang menggoda manusia itu sendiri yang tidak taat kepada Allah. Semisalkan, ini saya kutip, saya nggak memperluas, saya kutip beberapa ayat yang ada di dalam diri, khususnya untuk Ayub. Ayub adalah hidup jujur, saleh, takut Tuhan, dan menjauhi segala kejahatannya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Dalam waktu sehari ia telah kehilangan harta dan anak-anaknya. Semua musibah datang silih berganti dalam kehidupan Ayub. Penderitaan yang hebat yang dialaminya, tetapi ia tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut bagi dia. Iblis pendakwa itu di hadapan Allah dengan berkata, kulit ganti kulit. Orang yang memberikan segala yang dipunyainya ganti dengan nyawanya. Ngeri, mengerikan ini. Setelah itu pergilah iblis menimpahkan Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya. Dalam kondisi yang sangat menyedihkan, istri Ayub yang tidak mendukungnya itu masih juga berbuat yang tidak senonoh. Dan Alkitab mengatakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah kau. Mengerikan. Itu belum lagi penderitaan yang lain. Belum lagi penderitaan dari teman-teman Ayub. Belum lagi penderitaan dari Elifas. Belum lagi penderitaan juga yang menekan dalam hidupnya dari orang-orang Bildad. Belum lagi penderitaan yang meningkat dalam kehidupan Ayub dari Zofar. Penderitaan adalah buah dari ketidaktaatan. Ibu bapak saudara-saudari, itu terdapat di dalam diri Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Namun perlu diketahui ibu bapak saudara-saudari, bahwa tidak semua penderitaan yang terjadi dalam dunia ini, yang dimana kita hidup hari-hari ini, terjadi karena ketidaktaatan kita kepada Allah. Saya kasih contoh penderitaan yang disebabkan, misalnya bencana alam, banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Banjir bandang yang menerjang di beberapa tempat, misalnya yang terjadi di Masamba, di daerah Luwuk, di Sulawesi Selatan. Itu menelan korban banyak sekali.
Ada 23 orang, 15.000 orang yang mengungsi, dan ada 19 orang yang meninggal. Dan kita dari Pelmas, dari pelayanan masyarakat di KPB, kami juga terlibat berhari-hari, bahkan sebulan lebih. Kita memberikan subsidi makanan di sana. Penderitaan yang mereka alami sangat mengerikan. Di bagian yang lain juga ada gunung yang meletus di Jateng, seperti Gunung Merapi, yang kita tahu persis, yang hari ini kita banyak terlibat di dalamnya, dan membuahkan hasil yang luar biasa, di mana GKPB berdiri pos PI di Gunung Merapi sendiri. Kita membantu, mengupayakan sedemikian rupa. Yang paling menyedihkan gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah. Saya masih ingat, saya berada di penampungan yang membawa sembako, kalau saya nggak salah itu hari ke-8. Sangat menyedihkan melihat penderitaan orang-orang di daerah yang saya kunjungi. Ibu, bapak, saudara-saudari, disinilah kita belajar bahwa penderitaan yang dialami oleh manusia atau setiap orang adalah bukan Tuhan yang menciptakan. Saya ulangi sekali lagi karena ini merupakan feedback kita untuk belajar tentang penderitaan. Sekali lagi, penderitaan yang terjadi dalam hidup manusia bukan diciptakan Tuhan. Jadi kalau ada manusia yang menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang ia alami, adalah pemahaman yang keliru atau tidak benar atau tidak salah. Dan sekaligus itu sangat menyesatkan. Hari-hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengeluh, khususnya mereka yang terpapar dengan pandemi COVID. Saya mau ingatkan, kalau saudara melayani atau saudara juga turut terlibat di dalamnya, saya mau ingatkan, beritahu kepada mereka, ingat penderitaan itu bukan datangnya dari Tuhan. Yang ketiga, apa relevansinya untuk kehidupan kita di masa sekarang? Melihat keadaan hidup kita di hari-hari ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan Adam dan Hawa tentunya. Terkadang kita hidup seperti Hawa dan Adam, kita terlena dan tergoda oleh godaan iblis, sehingga kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-6, kita bisa melihat bahwa mereka berada di Taman Eden. Ada satu musuh Allah yang juga merupakan musuh Adam dengan Hawa. Dan juga musuh kita hari ini. Pada masa itu tokoh aktor intelektualnya adalah musuh kita hari ini, yaitu si ular tua itu. Ular adalah iblis. Kita dapat melihat firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-9. Alkitab mengatakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Banyak anak-anak Tuhan maupun para pendeta yang dipakai Tuhan secara luar biasa hari ini, berguguran jatuh di dalam berbagai pencobaan melalui dosa. Seperti Allah ingin berbicara kepada anak-anaknya melalui orang-orang atau tokoh-tokoh tersebut. Demikian juga setan juga ingin berbicara juga kepada setiap kita. Berbicara kepada manusia. Sebagai contoh yang saya lihat, bisa kita melihat ular telah mengambil inisiatif untuk berbicara kepada Hawa. Saya ulangi, karena ini merupakan hal yang sangat prinsip, supaya kita bisa memahami runtut akan firman ini. Saya ingin ulangi lagi, bahwa ular itu yang berinisiatif untuk berbicara kepada Hawa. Pada zaman Israel, ada banyak muncul nabi-nabi palsu sering berbicara dengan penuh keyakinan mereka, untuk meyakinkan, menjatuhkan juga orang-orang yang ada di sekeliling mereka, melawan musuh-musuh mereka, nabi-nabi palsu. Nah, zaman hari ini bukan hanya nabi palsu yang terjadi, tapi sebagian besar mereka sudah bermutasi menjadi iblis secara langsung. Manusia atau orang yang berbicara langsung dengan setan, kita bisa lihat di TV, kita bisa lihat juga dengan paranormal di mana-mana hari ini. Kita juga bisa lihat dengan pelayanan pelepasan. Kalau kita pergi pelayanan pelepasan, ada di dalam orang yang kita layani itu bisa berbicara secara lantang, bicara dengan manis, menggoda orang hamba Tuhan atau anak Tuhan juga yang mendoakan. Nah, di sisi lain kita sendiri yang membuat diri kita untuk menderita dengan ketidaktaatan kita terhadap perintah dan aturan yang berlaku. Misalnya, kita tidak taat kepada perintah dan aturan hari-hari ini.
yang terjadi, peraturan prokes. Saya ingat sekali sekian kurang lebih 25 tahun yang lampau, Ibu Bapak Saudara-saudari, 25 tahun yang lampau di perusahaan di mana Pak Bambang Wijaya bekerja sebagai seorang manajer. Ia mengisahkan bagaimana setiap orang yang bekerja pada bagian tertentu di perusahaan di mana dia berada itu wajib untuk memakai masker. Ia sampaikan, Pak Bambang itu menyampaikan kepada salah satu orang yang dekat dengan dia yang tidak memakai masker. Saya ingat sekali karena terjadi itu, Pak Bambang ini menyampaikan bicara ini tentang masker ini 25 tahun lebih yang lampau. Saya masih ada waktu itu ketika saya menimba ilmu di INTI. Jadi belum ada COVID seperti sekarang, Ibu Bapak Saudara-saudari. Seluruh karyawan harus mematuhi peraturan tersebut di dalam perusahaan, supaya karena perusahaan ini adalah perusahaan Jepang. Tetapi ada satu karyawan, teman dari Pak Bambang, yang kalau bekerja di tempat tersebut tidak memakai masker. Lalu ia bertanya, Pak Bambang bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak memakai masker? Kenapa? Jawaban dia, Pak, saya nggak perlu memakai masker, saya sehat-sehat saja. Tubuh saya mampu menahannya. Ia tegur berkali-kali dan beberapa kali mengalami juga teguran dari teman-teman yang lain. Dan pada akhirnya, dengar baik, konsekuensi ketidaktaatannya mengakibatkan ia menderita, lalu dilarikan ke rumah sakit. Dan karena ketidaktaatannya, dia meninggal hari itu oleh karena tidak memakai masker. Saya ingat sekali saya bekerja di bank, tahun 89 saya sudah bekerja, waktu itu di bank. Ada di bagian tertentu, kalau di bank itu ada bagian kas. Nah, di mana saya melihat diwajibkan untuk memakai masker. Dan di sana ada tunjangan susu, karena memang betul-betul kalau orang yang bekerja di bagian kas, bagian uang itu penuh dengan debu. Dan karena ketidaktaatan mereka memakai masker, maka menimbulkan penderitaan. Ada teman saya itu kena TBC, Ibu Bapak Saudara-saudari. Contoh yang lain lagi, kalau kita tidak menaati anjuran dokter, hari-hari ini Ibu Bapak Saudara-saudari, kalau kita melihat ada banyak orang yang seperti ini. Bahkan juga ada di kompleks saya juga yang tidak memakai masker. Kalau anjuran dokter misalnya kita harus tidur dengan baik, berolahraga, juga serta mengatur pola makan yang sehat, maka kita akan terhindar dari penderitaan sakit. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan saudara dengan saya. Kalau kita menjalankan perintah aturan yang baku tentunya, kita akan terhindar dari segala penderitaan yang kita hadapi. Hari-hari ini, bisa kita lihat dari video unggahan 2 hari yang lalu. Saya dikirimin oleh Dr. Henry. Dr. Henry itu adalah teman baik kami yang berprofesi dokter yang ada di Batam. Dia mengunggah beberapa unggahan video klipnya. Antrian vaksin di SP di daerah Batu Aji. Mengerikan, tanpa ada batas. Di Stadion Tumenggung itu sangat juga mengerikan. Lebih mengerikan juga, sebagian besar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Belum lagi penggusuran pasir yang pasar Leng Lama maksud saya, yang di Jodo sana, pasar induk waktu itu, sebagian besar mereka yang demo tidak menggunakan prokes. Di stadion juga Tumenggung tidak ada lagi jarak, semua berdesakan satu dengan lain. Waktu antrian juga vaksin di SP mengerikan, lebih mengerikan di sana. Saya melihat itu semua dalam videonya, tiga video yang dikirim oleh seorang dokter yang ada di Batam ini. Kalau kita tidak taat terhadap aturan pemerintah, kemungkinan besar kita nggak akan pernah terhindar dari penyakit penderitaan. Tetapi kalau kita mau taat, kita pasti akan terhindar. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih langkah-langkah praktis supaya kita terhindar dari penderitaan itu sendiri? Kita akan lihat bersama-sama dimulai hal yang pertama. Dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayat yang ke-7 mengatakan begini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Artikel yang memuat pernyataan dari John White, dia berkata begini.
Kecakapan terhebat iblis terletak pada kemampuannya membuat Anda merasa sebagai majikan atas diri sendiri. Iblis memakai berbagai macam cara untuk bisa menjatuhkan kita. Dan dia bisa memberikan permen kepada anak-anak. Dia juga bisa menggoda anak muda dengan pornografi. Dia juga bisa membawa atau memberikan tawaran yang menggiurkan melalui harta kepada seorang pengusaha atau para pengusaha. Sadarlah Anda akan godaan yang diberikan kepada kita ini. Godaan untuk berbuat dosa berasal dari hawa nafsu kedagingan dalam diri kita. Manusia mudah terjerumus ke dalam dosa. Dengan tekadnya itu sendiri, mustahil bagi manusia untuk terlepas dari kuasa dosa. Kalau begitu, bagaimana kita dapat menghadapinya? Menundukkan diri kita kepada Allah dan melawan iblis. Tunduk kepada Allah berarti menyambut anugerah Allah dan berjalan menurut kebenarannya. Adapun iblis yang kita lawan berarti hari-hari ini secara aktif itu membias setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dan saya ingin memberitahu untuk bisa melawan dia, kita secara aktif mendaya gunakan anugerah Allah untuk melawan tipu dan muslihat iblis yang mencobai kita melalui hawa nafsu kedagingan. Iblis mengetahui titik kelemahan kita. Pencobaan apa yang paling tepat untuk menggodai kita? Kapan waktu untuk menawarkannya? Semua iblis itu tahu. Karena iblis itu juga penguasa di dunia. Kata 1 Yohanes pasal yang kelima. Iblis menunggu saat kita berada di dalam keadaan yang paling rentan. Kita perlu menyadari kelemahan tersebut agar kita dapat waspada terhadap pencobaan iblis. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tapi ingatlah kemenangan Kristus yang sudah dianugerahkan pada kita. Berpeganglah pada kebenaran itu sendiri dan tolaklah setiap tawaran iblis. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalimat ini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dalam salinan bahasa aslinya ditulis, jangan biarkan kami dalam godaan. Fakta ini menjelaskan setiap orang dapat dan akan digoda dan bisa digoda oleh setan atau iblis. Sejak manusia pertama diciptakan Allah, iblis tidak pernah berhenti menggoda manusia. Bahkan di akhir zaman, iblis lebih gencar lagi bekerja menggoda manusia agar jatuh ke dalam dosa. Alkitab mengatakan di bagian yang lain, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Perhatikan, iblis juga disebut si jahat. Firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah beri kesempatan kepada setan. Kata Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Iblis seringkali datang dengan cara menggoda. Jangan biarkan diri kita masuk dalam perangkap godaan setan atau iblis dalam kehidupan kita. Jauhi godaan. Tetapi bila kita didapati dalam kehidupan kita, hampir-hampir kita kalah menghadapi iblis, berserulah kepada dia. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, ya Allah. Tuhan Yesus juga pernah dibawa oleh iblis. Iblis itu bapaknya hoax pertama di dunia. Di padang gurun untuk digodai sampai 3 kali. Tapi Tuhan Yesus selalu tampil sebagai pemenang. Jadi ingatlah, iblis akan selalu datang kepada kita dengan berbagai macam cara. Antara lain godaan kekayaan, godaan perselingkuhan, godaan mencuri, godaan berbohong, godaan hidup boros, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Jangan jadi orang Kristen yang hidupnya berulang kali jatuh dalam dosa karena tidak dapat mengelola godaan setan. Ketahuilah ibu bapak saudara, Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup menolong saya. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh, kecuali kalau kita mengabaikan dan melawan peringatan Tuhan melalui firman-Nya.
Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berdosa, kecuali memang kita yang mau berdosa. Bagian yang lain, kata Alkitab dalam doa Bapa kami, diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bukan saja kita harus melawan godaan si iblis, tetapi kita dapat dilepaskan dari ikatan-ikatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ikatan rokok, ikatan minum keras, ikatan video porno, ikatan penyembahan berhala, kita bisa lepas dalam hidup kita. Yang kedua yang saya lihat, hidup di dalam ketaatan, tidak menuruti hawa nafsu. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Perhatikan dengan baik, karena ini merupakan hal yang sangat sentral. Langkah-langkah praktis kita. Argumentasinya di sini cukup sederhana dan masuk akal. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Adalah pepatah yang sangat terkenal, yang menunjukkan bahwa seringkali perilaku keturunan diekspektasikan untuk menyerupai perilaku pendahulunya. Dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika orang tua bertemu dengan anak-anak, seringkali kita mendengarkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada kemiripan, fitur-fitur wajah anak itu dengan ayah ataupun ibunya. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa seorang anak akan mewarisi rupa dan sifat-sifat orang tuanya. Dalam kehidupan ini, kita berstatus sebagai anak Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, dalam kehidupan kita hari ini, status kita adalah sebagai anak Tuhan. Status ini membuat kita seharusnya mewarisi seluruh sifat-sifat dari Allah, termasuk yang namanya ketaatan. Selain itu juga menjadi tanggung jawab kita untuk mempertahankan nama Tuhan, yaitu Bapa kita, dalam segala hal yang kita lakukan dan perilaku yang kita tunjukkan. Biarlah kekudusan dan kesucian Tuhan yang menjadi sifat warisan yang kita punya hari ini dapat terpancar di dalam kehidupan kita, dan kita tunjukkan kepada dunia bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Karena itu, sebagai anak-anaknya, hendaklah hidup kita adalah hidup yang kudus. Kita adalah orang-orang yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi, yang patut menyatakan sifat ilahi itu sendiri melalui kehidupan kita sehari-hari yang hidup saleh. Ibu, bapak, saudari, Petrus mengingatkan pembacanya tentang keadaan mereka sebelum mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dahulu mereka orang-orang yang durhaka, tetapi sekarang mereka menjadi anak-anak yang taat. Keselamatan yang sejati selalu menghasilkan ketaatan. Dahulu mereka meniru dunia menurut hawa nafsu yang menguasai mereka, menurut etika dan kesenangan dunia. Tetapi ingat ibu bapak saudari, kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua menerjemahkan kata yang sama ini, menjadi serupa dengan dunia. Orang-orang yang belum diselamatkan mengatakan bahwa mereka ingin bebas dan yang lain daripada yang lain, padahal mereka itu saling meniru, ibu bapak saudara. Penyebabnya semuanya ini adalah kebodohan, kata firman Tuhan. Penyebabnya adalah kebodohan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14, bahwa kebodohan yang menyebabkan mereka hidup menurut hawa nafsu. Orang-orang yang belum diselamatkan kurang memiliki pengetahuan rohani, dan hal ini menyebabkan mereka menyerahkan kepada segala keinginan daging dan kesenangan duniawi mereka. Karena itu, waktu pada saat dilahirkan dengan sifat yang cenderung berbuat dosa, maka wajarlah kita hari ini. Kalau kita nggak di dalam Tuhan, maka kita akan hidup di dalam dosa. Sifat bawaan menentukan selera dan tindakan. Seekor anjing berbeda dengan seekor kucing karena sifat bawaan mereka berlainan.
Oleh sebab itu, kesempatan ini, hari ini, saya ingin katakan, Dia, Tuhan, telah menebus hidup kita dari kesia-siaan. Melalui anugerahnya, mari kita respon, kita taati, kita menghargai dengan ketaatan kita kepada Dia, hidup kudus, dan tidak menuruti hawa nafsu. Sebagai penutup pagi ini, penderitaan memang bukan datangnya dari Tuhan. Tetapi penderitaan itu disebabkan oleh manusia itu sendiri yang jatuh di dalam dosa. Sebagai konsekuensi yang akibatnya menderita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pagi ini. Ibu, bapak, saudari yang berada di layar monitor saya, yang boleh bersama-sama, mari kita siapkan roti yang ada di tangan kanan kita, dan tentunya juga anggur perjamuan kudus kita siapkan masing-masing. Kita akan berdoa sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini tentang penderitaan. Kita pasti bisa bebas dari penderitaan. Itu sebabnya kita perlu masuk dalam perjamuan kudus, supaya benar-benar kita masuk bersama-sama dengan kematian dan kebangkitan Tuhan, mengalami karya Tuhan, dan kita boleh bebas karena kita taat. Kita boleh bebas dari penderitaan karena kita taat dan kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Ibu, bapak, saudari, ambil roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Tuhan Yesus berkata begini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan pada waktu Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti. Seraya sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari ucapkan syukur terlebih dahulu, ibu, bapak, saudari. Saya tahu di tengah-tengah penderitaan hari ini di seluruh dunia, kita perlu mengalami kekuatan roh Allah dalam hidup kita. Nah, salah satu kekuatan roh Allah, kita perlu masuk dalam perjamuan kudus yang diperintahkan oleh Tuhan, supaya engkau boleh mengalami kekuatan yang luar biasa yang dari Allah. Ibu, bapak, saudari, di tangan kanan saudara ada roti. Roti itu adalah tubuh Yesus yang diserahkan bagimu. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan bersama-sama. Sesudah makan, firman Tuhan berkata, ia mengambil cawan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kali yang kedua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk darah-Mu yang tumpah dari kepala yang dimahkotai duri, dari lambung yang tertikam, dari tangan dan kaki yang terpaku di Kalvari, mewujudkan semuanya rencana-Mu yang baik dalam diri kami masing-masing. Engkau akan menguatkan hidup kami. Satu hal yang kami tahu pasti, darah-Mu yang mulia, darah-Mu yang powerful, yang hebat itu, darah-Mu yang tiada tandingan, telah menebus hidup kami dari hidup yang sia-sia kepada satu hidup yang penuh dengan hidup yang taat kepadamu. Sehingga kami hari ini dan seterusnya, kami boleh bebas dari penderitaan oleh karena pertolongan-Mu yang luar biasa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama cawan yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Mari ucapkan syukur terlebih dahulu sebelum saya berdoa bagi kita semua. Ucapkan syukur, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam perjalanan hidup ini. Tanpa Tuhan kami binasa, ya Allah.
Tanpa Engkau kami masuk neraka. Tanpa Engkau kami menderita di bumi. Tanpa Engkau kami pasti masuk di dalam kekal yang namanya neraka. Hari ini perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, mulai dari Kalvari, dimulaikan juga dari dua orang manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Kami melihat bahwa penderitaan itu bukan rencana-Mu. Engkau merencanakan yang terbaik untuk hari depan yang penuh dengan pengharapan. Engkau telah merencanakan untuk hidup kami. Di dunia ini kami tidak mengalami penderitaan. Bahkan di sorga kami mengalami seluruh apa yang Allah punya. Kami bisa memerintah bersama-sama dan tinggal bersama-sama dengan Engkau. Hari ini kami tahu bahwa penderitaan itu bukan datangnya dari Allah. Kami berdoa setiap kami yang hadir melalui Zoom hari ini. Aku minta kuatkan iman percaya mereka. Aku doakan Tuhan bawa kepada pengetahuan, pengertian, dan hidup dalam takut akan Tuhan. Aku doakan hari ini terjadi terobosan dalam hidup anak-anak-Mu. Mereka mengalami karya Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka disembuhkan oleh Tuhan. Mereka mengalami kelimpahan sukacita bersama dengan Tuhan. Rumah tangga mereka kuat. Bahkan hidup mereka dengan takut akan Tuhan terjaga dari hari lepas hari. Anak-anak berhasil. Pekerjaan dituntun dipelihara oleh Tuhan. Kesehatan mereka dipagari oleh Allah. Satu hal yang kami tahu pasti. Bahwa hari ini apa yang kami ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Yaitu kami mengikat hidup kami bersama dengan Allah. Kami akan keluar sebagai pemenang. Bersama dengan Tuhan. Kami akan cakap untuk menangguhnya. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah boleh beribadah kepadamu, kami boleh menyembah, memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang penderitaan. Tuhan tolong kami, biar pada masa-masa sulit ini, kami dibebas dari godaan, kami hanya hidup taat pada Tuhan, dan hidup kudus seperti Tuhan adalah kudus. Terima kasih untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan pakai lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Terima kasih untuk setiap saudara yang boleh bersama-sama ibadah dalam jom ini pagi hari ini. Tuhan, kami juga serahkan bangsa dan negara kami, kota kami khususnya Batam ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberkati Bapak Presiden dan segenap menteri-menteri yang dalam kabinet Indonesia Maju ini. Beri hikmat marifat kepada mereka untuk melakukan tugas dengan baik. Khususnya Menteri Kesehatan bersama setiap tenaga kesehatan. Mereka diberi kekuatan kesehatan, imun yang kuat untuk melayani setiap orang yang sakit, khususnya yang terkapar COVID-19. Sehingga mereka boleh menjadi sehat, menjadi kuat, karena ada petugas-petugas nakes yang menolong dan membantu mereka. Begitu juga biar pelaksanaan vaksin boleh merata di seluruh bangsa ini, seluruh negeri ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Indonesia yang aman, Indonesia yang makmur, Indonesia yang damai, Indonesia yang sejahtera. Khususnya kota kami, Tuhan berikan hikmat marifat pada wali kota dan seluruh pemerintah setempat boleh bekerja sama, boleh melakukan tugas dengan baik, sehingga kota Batam boleh keluar dari zona merah dan menjadi zona yang lebih baik. Sehingga setiap saudara yang sakit, seluruh jemaat-Mu, seluruh orang-orang yang di Batam yang terpapar COVID-19, disembuhkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Sehingga boleh mengalami kesehatan, kekuatan yang prima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seluruh jemaat-Mu mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saudara sekalian, marilah kita mengangkat tangan, kita menerima berkat dari Tuhan. Biar kasih dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang penuh dengan kasih karunia Allah yang dahsyat dan luar biasa, serta penyertaan Roh Kudus yang boleh memimpin saudara, memberi kekuatan, memberi semangat, sehingga saudara tidak jatuh di dalam percobaan, sehingga saudara hidup dalam kemenangan-kemenangan, sehingga apapun yang saudara kerjakan boleh berhasil, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Diberkatilah saudara sekalian dengan berlimpah-limpah sukacita, melimpah-limpah damai sejahtera, melimpah-limpah keberhasilan dan kesejahteraan dari Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.